Tidur tadi ya? Enggak, Pak. Ya jutaan begini, ini pertemuan ini. Dia melongo aja. Hitung-hitungan pakai. Bukan itu. Cara ngitung ekonomi di luar itu. Income kita berapa, interest kita berapa. Mereka. Selamat malam Pak Purbaya, saya Maulana Pak dari Investor Trust. Mau tanya soal tadi Pak, pembelian obligasi pemerintah itu sistemnya buyback atau bagaimana sih Pak? Kalau boleh tahu. Kok udah, lu tidur tadi ya? Terus gue ngomong yang sama. Gak mau, tanya yang lain deh. Kalau boleh Pak, rinciannya Pak dari hari pertama itu sudah beli berapa? Tadi kan udah disebutin. Tadi udah juga. Ada yang kelewat Pak tadi Pak. Wah, lu baru datang. Enggak. Tidur tadi ya? Enggak Pak. Kalau nggak salah hari pertama itu Kamis minggu lalu 100. Terus kemarin tadi berapa? 800 ya? 130 hari ini 1,29. Berarti baru 4 hari Karena nggak ada yang jual. Artinya mereka sayang juga tuh jual tuh barang tuh karena menguntungkan rupanya. Jadi masih kredibel surat utang kita itu. Kalau mereka jual saya beli. Jadi asing juga nggak ngelepas. Kenapa? Karena kalau harga bondnya stabil, yieldnya stabil, mereka akan masuk ke sini. Dan mereka juga hitung juga. Kalau dia masukkan rupiah akan mengalami apresiasi, untungnya double-double seperti saya bilang tadi. Dari capital gain, dari penguatan nilai tukar untung dia. Kalau saya jadi asing saya masuk sekarang. Pak, satu lagi Pak, soal cukai Pak. Udah cukup lah. Ke depan Pak. Dua lu, sini nih, yang oranye. Zahwa Pak dari CNBC. Oh, CNBC ya? Oh. Ya. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya pembelian bond ini kan Bapak nggak bakal hold lama gitu. Kita akan lihat seperti apa, tapi bukan berarti saya akan pegang selamanya gitu. Iya, nah itu apakah ada deadline-nya? Lalu kan ini kan juga sebagai bentuk untuk menjaga stabilitas rupiah gitu Pak. Apakah ada target nilai tukar rupiah di angka tertentu? Apakah menunggu sampai ke angka di di 16.500 seperti asumsi makro 2026 atau seperti apa Pak? Nggak ada target nilai tukar, katanya itu bukan urusan Kementerian Keuangan, itu urusan Bank Sentral. Yang jelas kita akan lakukan itu membantu supaya ada ruang bernapas sedikit untuk nilai tukar rupiahnya. Itu kira-kira. Jadi nggak harus besok dijual lagi, atau setahun dijual lagi, atau berapa tahunnya, suka-suka saya kira-kira, sesuai dengan kondisi pasar. Gitu ya Pak Minto ya? Pak Minto mau nambah nggak? Cukup? Cukup ya? Kira-kira begitu. Ayo jadi tutup nih. Nah, pertanyaan terakhir yang nentuin gila nih. Pak, mulai Kamis apa Jumat Pak? Pak, maaf tadi mulainya itu Kamis atau Jumat? Kamis. Kan Jumat tutup kan? Rabu berarti ya? Rabu minggu lalu ya? Oh, Rabu, Senin, Selasa saya lupa Kamis libur kemarin. Jadi Rabu, Senin, Selasa. Gue salah. 100. Kamis kan libur. Jumat libur, Sabtu libur, buka lagi Senin, Selasa. 100 miliar. Kita mau beli, nggak ada yang jual. Hah? Berarti dari penutupan perdagangan minggu lalu ya Pak, dari Rabu? Rabu ya. Oke, tadi lagi. Iya Pak. Chris Bibisana Pak dari Suar Pak. Oh, mana? Ini Pak. Gue pikir ada hantu, gak ada suaranya tanpa wujud. Baju hitam semua sih. Untuk menjawab dan menegaskan Pak, bagi investor maupun ekonom yang masih meragukan disiplin fiskal dan mengatakan fiskal kita ugal-ugalan, saya moneter terbebani, apa yang mau Bapak sampaikan? Oh, udah dari tadi kan? Iya. Ya lu tidur terus. Kasih lihat gambarnya lagi. Ini enggak, kayaknya wartawan banyak yang ngerti. Saya ngomong apa, enggak tersebar luas. Jadi ketika kemarin Peter Gonta datang ke saya, dia nanya, lu gimana ngatur fiskal lu? Ya jutaan begini, ini pertemuan ini. Dia melongo aja. Dia bilang, Pak, saya belum pernah dengar hal yang seperti ini di luar. Jadi kamu komunikasi jelek banget katanya. Jadi kalau Anda belum ngerti, saya jelasin lagi sampai puas. Sini. Pak jadi sini. Beri sini. Nah, ini kan fiskal kan targetnya
Kemarin kan mereka bilang ketika bulan Maret keluar 0,9, mereka kali 4 kan. Itu Maret berarti katanya 3,6% dari PDB, berarti lewat 3%. Sekarang tahunnya keluarnya 0,4 sampai April berarti dikali 3 kan. April kan dikali 3 kan kalau 4 bulan jadi 1,8%. Kalau cara ngitungnya gitu, saya udah aman sekali. Balik lagi ke depan. Jadi itu tuh begitu ya. Kalau lihat di sini, kita duduk bareng deh. Habis yang ngerti. Jadi lihat di sini, lihat nih. Maret sampai April, pajak tumbuhnya 13,7%. Penerimaan pajak ya. Pajak sendiri tumbuhnya 16%. Kita akan dorong ke 20%. Bea cukai tumbuh 0,6%. PNBP tumbuh 11,8%. Sehingga ketika belanja tetap kencang seperti ini, tumbuh 34%. Itu defisitnya masih terkendali di sini. Dan keseimbangan primer sudah lagi. Artinya ini adalah satu acuan untuk suatu kebijakan fiskal sustainable apa enggak. Kita sudah bilang sustainable seperti ini. Jadi kondisi fiskal bagus. Terus kalau kita lihat S&P, lembaga yang mempertanyakan itu, pertama kali mempertanyakan interest payment ini, sekarang mereka prediksi untuk tahun ini kita 14,34%. Kemarin emang tahun lalu agak naik 15,25%. Jadi cara ngitungnya bukan hitung-hitungan pakai bukan itu. Cara ngitung ekonomi di luar itu, income kita berapa, interest payment kita berapa, mereka interest payment dibagi global income, general income termasuk income dari pemuda-pemuda itu. Begitu cara menghitung mereka. Jadi Anda jangan percaya ekonomi yang di luar itu kalau nggak ngerti metodologi yang dipakai oleh S&P. Pak Darto juga baru belajar tuh. Siapa yang bayar tadi? Pak Minto baru belajar tuh. Karena saya pengen tahu berapa sih kondisi kita dengan keadaan sekarang. Keluar angka S&P 14,3, padahal angka batasnya kan 15%. Jadi dari situ kondisi kita aman. Cuman yang kita pastikan aja income kita betul-betul sesuai yang ditargetkan kita sebelumnya. Ya saya yakin dia pakai APBN kita menghitungkan. Kelihatannya sih pendapatan kita akan lebih bagus daripada APBN. Dari si pertumbuhannya sampai sekarang. Itu yang kita sebut fiskal kita terkendali. Udah. Duduk lagi sih. Ada yang masih nggak ngerti lagi, kita duduk di bawah. Belakang. Enggak. Masih ada yang bingung enggak? Saya dibilang sama Peter Gonta, bodoh melakukan komunikasi kamu. Kata, oh bukan ini sambil kami punya. Ngerti gua, kenapa lu nggak bisa ngomong ini keluar? Perasaan udah berkali-kali ngomong. Oh, oke. Disuruh berhenti katanya. Satu Pak, nanggung Pak. Terakhir ya. Silakan. Pak, saya Dani dari Bisnis Indonesia. Pertanyaan saya sejauh ini satu Pak, karena belum ada bisikan yang lain. Saya mau nanya soal ini Pak, kan Bapak sudah berkali-kali menjelaskan bahwa kalau misalkan harga minyak ini worst case scenario-nya adalah rata-rata 100 per barel gitu Pak. Nah kalau misalkan nilai tukar rupiah, ini kan kemarin Bank Indonesia sudah menjelaskan rata-ratanya di 16.900. Nah kalau misalkan dari APBN dari pemerintah gitu Pak, nah ini rata-rata kenaikannya worst case scenario-nya berapa sih Pak untuk sepanjang tahun untuk rupiah ya Pak ya? Wah kalau saya sebutin ke Anda nanti orang bilang pemerintah maunya segitu rupiahnya. Enggak, tapi yang jelas resiko itu udah kita hitung. Jadi yang saya simulasikan yang $100 per barrel harga minyak dunia itu bukan worst case. Udah kita hitung betul keadaan sekarang. Jadi kelihatannya nggak akan lewat situ kan rata-ratanya harga minyak dunia. Dan rupiahnya juga kita hitung sesuai dengan harga minyak itu. Dan itu sudah masuk. Kita dalam keadaan aman sampai sekarang. APBN-nya. Mungkin itu. Oke, kalau nggak lagi terima kasih semua teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.